Tadi teh geus perkenalan. Hah? Beres. Beres. Tadi- Haha. Udah, Oh, lah. siapa? Kenalin dulu atuh. Yang namanya enggak dikenalin. Panorama mah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad dari kelas B1 Prodi PLB angkatan 2020. Kedatangan tamu yang sangat spesial dari mana, Mang? Dari Bogor. Dari Bogor. Tadi jam berapa dari Bogor? Jadi berangkat jam 10-an lah di rumah. Sampai teh Jam 1 jam 1. ke Pegung hujan. Biasa cuaca lagi jelek. Pancarobanya. Nah, ya. Pancaroba dong. Perubahan cuaca. Sibuk nonton Mang sekarang. Ya sibuk mah gini we. Bae we ya, campur ya, Hah? bahasana bae. Iyalah. Dan terformal. Sibuk mah sibuk sebenarnya mah. Cuma disantai-santain aja. Sekarang tuh kan lagi kalau kerja di sekolah mah kalau akhir tahun tuh sibuk dari PPDB, belum lagi kan input data. Soalnya di sekolah tuh kan nge-cover sama administrasi gitu. Mang ngejar di mana, Mang? Di SLB, sekolah luar biasa. SLB Bogor. Swasta. Jadi ngajar apa? Pertamanya admin sih, pertama admin. Tapi jadi megang kelas tuh karena emang guru-guru untuk sekolah luar biasa tuh masih sedikit. Jadi ditawarin sama kepala sekolah buat ngajar. Ya udah diambil dan alhamdulillah sih mereka tuh sangat menyenangkan. Mereka teh anak-anak ABK gitu. Iya, kalau sekolah luar biasa itu kan diperkhususkan untuk anak-anak luar biasa. Anak-anak yang punya hambatan fisik kayak misalkan tunadaksa, dileksia kan gitu. Terus lagi yang tidak bisa melihat, tunanetra, tidak bisa mendengar, tunarungu. Terus ada yang sebutan 1000 wajah. Oh, yang kembar-kembar. Nah, yang kata orang-orang semua raut mukanya teh mirip nih, mau orang Tapi emang mirip. Emang mirip. Nah itu teh karena ini dia teh sebutannya tuh Down syndrome, kelebihan kromosom 21. Jadi si sel-selnya tuh kelebihan. Berarti Ada kelebihan. satu hal yang wajar ketika si anak teh mirip gitu. Iya. Karena Jadi emang itu sama udah satu dunia itu. Udah semua makhluk hidup kalau dek papan kelebihan asaha. kromosom 21 udah pasti mukanya kayak gitu. Itu Down syndrome. Pertama mau ayahnya siapa gitu. Nah, iya, mau ayahnya orang Jawa ketemu sama orang Amerika tetap aja. Down syndrome itu udah ada ciri khas. Mongol teh. Nah, biasanya dari jidat tuh. Jidat agak lebar. Dari kelopak mata ke dalam, jari-jarinya tuh pada bantet mun orang Sunda mah nih. Apa sih pendek gitu, pendek. Tadi teh geus perkenalan. Hah? Beres. Haha. Udah, Oh, lah. siapa? Kenalin dulu atuh. Yang namanya enggak dikenalin. Panorama udah beres kenal, belum kenal. Kan ada beberapa viewers dari luar kali gitu. Oh jadi yang nonton. belajar vlog nih. Biar kayak orang-orang yang nge-vlog ya. Ya perkenalkan mungkin nama lengkap Hermawan, tapi sering dipanggil Harry sih. Status alhamdulillah masih single. Status dadas. Aduh, kalau masalah itu skip. Tapi boleh sih dipromosi juga. Kosong. Iya, aman. Jadi si sekarang teh ngajar anak ABK di kan ada kategori naon sih? Kelas-kelas gitu kan sebenarnya. Oh iya, kalau misalkan gitu. di SLB itu kan sistemnya kan emang sih kalau untuk kurikulum di SLB tempat saya ngajar sih pakai kurikulum 13. Cuma
untuk SLB itu biasanya disesuaikan dengan hambatan-hambatannya si anaknya. tiap siswa. Iya, ada namanya pembelajaran individu, jadi dihususkan per satu siswa itu satu metode pembelajaran. Jadi tidak semua siswa itu pembelajarannya sama kayak ini kayak umumnya lah. Jadi kalau satu RPP itu satu siswa, nggak bisa satu RPP untuk semua siswa. Oh, nggak bisa diseragamin gitu si RPP-nya? Ya enggak lah, kan karena mereka tuh kan punya keunikan masing-masing ya. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak misalkan tunadaksa nggak mungkin disatuin sama yang tunanetra yang tidak bisa melihat gitu. Jadi golongannya itu dia perhambatan biasanya. Ada kelas tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lainnya gitu. Oh, jadi si kurikulum dari pemerintah yang turun ke SLB-nya mah sama weh ya? Iya sama, pakai kayak kurikulum 13 cuma khusus SLB, cuma untuk pelaksanaannya itu untuk SLB itu ada penyesuaian. Biasanya ada penyesuaian. Kalau misalkan si siswanya belum mampu, ya kita sederhanain lagi. Karena kan yang terpenting untuk anak yang saya pahamin ya, untuk anak ABK ini, mereka itu kan yang paling bisa itu kan dikembangkan kemampuan yang ada. Yang mereka miliki itu kita kembangkan. Potensi, Bang. Iya, yang potensi-potensi yang mereka miliki itu ya kita kembangkan. Nah, sekarang teh berarti megang anak? Kalau sekarang tunagrahita. Autis gitu apa beda? Kalau autis kebanyakan orang sih beda tipis ya. Kalau pandangan yang nggak tahu, cuma yang ngebedain autis sama tunagrahita itu, kalau autis itu dia lebih ke cenderung ke fokus ke sosialnya tidak ada. Biasanya anak autis itu dia menyendiri, introvert. Nah, introvert kerennya introvert, menyendiri, dia nggak suka, dia menolak lingkungan lah kasarnya gitu. Kalau misalkan anak-anak pada umumnya kerumun dia cuek aja, dipanggil respon ini apa, iya nggak peduli, dia punya apa sih kayak dunianya sendiri lah. Terus punya keunikan, misalkan dia senangnya apa, biasanya sih kebanyakan sih pada umumnya baris-barisin mobil-mobilan kayak gitu. Terus dari sikap juga ada yang aneh juga, misalkan takut apa gitu kan, terus suka bicara sendiri sama tangan. Contohnya siswa yang di sekolah saya ada, dia megang ngepalin tangan itu sambil ketawa-ketawa gitu. Dari fokus mata. Dia kalau tunagrahita kan dia kan IQ-nya kan di bawah rata-rata. Biasanya tunagrahita itu ada yang ringan juga, ada yang berat juga, macam-macam. Jadi gimana penanganannya, gimana hambatan yang mereka milikinya itu sulit apa enggak. Itu aja sih. Perihal mengajar anak ABK itu tingkatannya kumaha ya? Maksudnya sulit atau sebenarnya sih sulit gampang. Kan di luar mah gosipnya cenah, harus iya sih. Sabar, harus sebenarnya apa kalau gitu. Sabar itu kan namanya kita ngebimbing ya sama aja lah, sama anak-anak normal umumnya juga harusnya kan kita sabar. Cuma mungkin karena anak ABK ini punya kelebihan sama apa namanya hambatan-hambatan yang mereka miliki, ya kita emang bener-bener ekstra sabar. Jadi yang kita tuntut itu bukan dia harus bisa, dia harus paham, cuma yang kita tuntut itu kita harus sabar sampai dia paham gitu. Tuntutannya ke kita sendiri, kita sabar nggak ngajarin anak-anak sampai bisa gitu. Karena untuk kayak tunagrahita contohnya aja kan dia pelupa ya. Intinya kalau kita ngajarin 1 sampai 5, ini 1, ini 2, ini 3, dia bisa tuh pas habis setelah istirahat dia masuk lagi, dicoba lagi, udah lupa lagi. Jadi harus berkelanjutan terus, nggak bisa dia
namanya tuh sistem kayak duplikasi gitulah. Jadi kita ngucapin dia tiru, ngucapin tiru, terus dan seterusnya gitu. Karena Tiap hari itu harus diulang. Faktor si IQ-nya di bawah rata-rata itu. Iya. Nah, yang kita ambil itu pengetahuan tuh mungkin bisa kesampingkan dulu. Yang penting dia senengnya apa nih? Misalkan seneng masak, jatuhnya jadi keterampilan berarti kan? Iya, ke vokasional. Vokasional kan macam-macam, bisa ke bina diri, ke ke kesenian gitu. Kalau anak senengnya ngegambar ya kita fokusin ke gambarnya. Biar yang penting dia senang menikmati sama kegiatannya dia sendiri. Nanti masalah dia ngerti apa enggaknya ngikutin. Banyak kok yang prestasi gitu kan, yang bisa kayak tunagrahita udah bisa bikin kue gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ditangani dengan benar dan baik, berarti ada sesuatu yang bakal dicapai gitu kan. Maksudnya ada hasil yang kayak tadi bisa masak ya, gitu. Ya pastilah. Berarti bukan satu apa ya, bukan si ketika orang tua dianugerahkan kan banyak nih ya maksudnya kita juga nggak bisa tutup mata soal anak ABK. Iya. Yang si orang tua dianugerahkan anak ABK, terus dia ngerasa bahwa anak ABK teh sesuatu hal aib lah. Iya. Berarti kalau misalnya pandangan seperti itu tuh ada kelirunya gitu kan. Sebetulnya kalau misalnya ditangani dengan baik, ada sesuatu gitu di dalam diri si anak ABK yang bisa dibanggakan juga gitu kan. Iyalah, kita harus yakin lah semua ciptaan Tuhan tuh pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sepakat. Tidak semata-mata Tuhan tuh menciptakan anak-anak luar biasa ini dengan keadaan seperti ini yang sekarang. Kalau misalkan kita egois, wah apaan sih gitu kan, kita ngerasa normal, ya itu terlalu sombong lah untuk jadi orang. Jadi jatuhnya kita yang ABK. Nah, untuk pokoknya pemahaman ya yang negatif-negatif gitu timbul ya karena pengetahuan mereka tentang ABK itu minim sekali. Dan itu dirasain sama saya sendiri. Dulu pokoknya kenal sama anak luar biasa itu semenjak saya kerja di sekolah aja. Dulu, berarti sebelumnya nggak pernah berinteraksi langsung dengan kalau anak ABK? Interaksi belum tahu pernah gitu ketemu sama anak tunan yang nggak bisa lihat, terus sempet juga ketemu yang Down syndrome gitu kan. Feel-nya itu karena kita nggak tahu. Dulu saya ya udah diejekin lah sama, gitu kan. Nah gitu, bukan kalau bahasa sekarang mah bullying lah. Padahal walaupun kita bercanda tetap aja lah. Tapi kita juga ikutan gitu. Nah kita tapi setelah ikutan ngetawain, ngerjain gitu. Setelah tahu ABK itu apa, terus ada wadah buat pendidikannya juga. Oh ternyata. Dan masuk lagi kan. Dan sekarang terjun langsung ngajar gitu kan. Sedikit paham tentang ABK. Oh dulu tuh saya salah. Memperlakukan anak kayak ABK gini. Terus sekarang nggak aneh kalau misalkan orang-orang ngelihat anak ABK tuh kayak gini kayak gitu. Oh berarti mereka tuh belum paham. Kalau udah paham, udah tahu, mereka bisa ngerasain sendiri gitu. Ada yang menarik ketika maksudnya emang anak ABK teh selalu dibully gitu kan. Nah, maksudnya ketika saya sekarang kan saya tinggal di Karangtengah nih. Di depan kan ada SLB. Terus sekolah di depan nih, di SD depan. Terus si SD sama si ini teh berdampingan, SLB sama SDT kan. Biasanya gitu. Kalau SLB itu belakangnya SD. Ini mah depannya SD, belakangnya SLB. Iya. Terus si anak-anak SLB kan dulu mah sering main gitu. Ya sering dibully weh gitu sama anak-anak SD teh. Adik saya kan si almarhum bokap kerja di SLB. Terus ya sedikit tahu bahwa seharusnya jangan digituin gitu. Iya. Kadang sok kesel tapi bisa gitu. Apa-apa kan? Iya, dulu gitu. Gak bisa apa-apa gitu.
gua harus ngapain Heeh. gitu kan, kasarnya gitu. Terus lamun orang temil mah ngambuli teh kumaha Kayak gitu. greget ya, karena kita niatnya kan bercanda, cuma Heeh. kan mereka juga punya hati lah dia. Iyalah. Maksudnya dia juga pasti sakit hati atau apa. Iya. Nah, kemarin saya lihat satu film, namanya teh film India gitu, si Tare Zamepar gitu apa? Oh, yang tarjem apa sih tarjem yang ini ya, yang anak. yang peranan si Amir Khan itu yang jadi gurunya ya. Nah itu bagus tuh kalau misalkan buat sosialisasi ke masyarakat ya. Harusnya film-film yang kayak gitu tuh diangkat tuh. Terus diangkat kan? Iyalah. Di film itu kan ada pesan-pesan yang benar-benar. Nah kayak adegan-adegan bully gitu kan? Nah iya. Ada kan gitu. Gimana caranya kita apa sih memperhatikan sama membimbing anak-anak yang mempunyai hambatan. Contohnya kalau di situ kan, di film itu kan kalau nggak salah si anaknya tuh disleksia ya. Si Isan. Disleksia itu kan dia kesulitan dalam hitung-hitungan kalau nggak salah. Membaca gitu. Dari membaca. Kalau disleksia tuh. Nah, di situ kan ada adegan si gurunya sabar banget. Terus pandangan gurunya ke si anaknya kayak gimana. Nah, itu sebenarnya film tuh bagus. Kalau bisa ya film-film di Indonesia lebih dibanyakin lagi itu buat ke situ. Susah banyak sinetron. Nah iya sih, karena ya begitulah. Sinetron itu monoton. kan urusan gitu. Gak tahu. Enggak, maksudnya maksudnya pesan-pesan moral di film itu teh banyak. Terus tadi balik lagi ke tentang orang tua yang menganggap, kan di situ juga film di film itu teh si orang tua teh pertama teh shock gitunya ketika si gurunya teh ngasih tahu bahwa si anaknya teh ada hambatan belajar gitu. Itu tuh udah banyak banget tuh orang tua. Tak pernah nggak sih di dunia nyata gitu kan? Maksudnya banyak banget sebenarnya. Di dunia pekerjaan yang sekarang lagi dijalanin, ada nggak sih orang tua yang kayak gitu? Di semua ya, kayaknya semua. Tapi sebagian sih, baru sedikit lah orang tua yang bisa menerima. Kebanyakannya sih menolak anaknya mempunyai hambatan, nggak menerima lah, sampai si anak tuh kayak di penjara gitu kan, di rumah stuck aja, diem di rumah, dikunci gitu, padahal kan seakan-akan diumpetin gitu kan. Disembunyiin biar orang-orang nggak tahu kalau ya mereka tuh punya anak-anak berkebutuhan khusus. Harusnya sih sebenarnya si orang tua tuh ya nggak apa-apa kan, harus support gitu kan. Dia itu harusnya lebih care gitu kan harusnya. Iya, karena yang bukan keinginan mereka itu kan, bukan keinginan si anaknya itu kan, untuk dengan keadaan posisi kayak gitu kan. Kalau misalkan si anaknya bisa protes mah ya enak aja, tinggal bilang mah bukan mau saya kok kayak gini gitu kan. Terlebih kan kebutuhan khusus gitu, kayak kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sama anak itu nyambungnya ke gen orang tua kan. Nah ya, ada juga dari ya maksudnya kita baca-baca dari buku gitu, sempat sih saya juga lihat-lihat berita, ada juga sih karena faktor gen gitu. Kebanyakan sih lebih banyaknya karena faktor gen. Berarti si orang tua nggak bisa sepenuhnya nyalahin anak. Iyalah. Ya seharusnya gitu kan. Mau gimana pun bukan salah anak. Toh sebenarnya. Harusnya kan dicari dulu kalau misalnya. Nah, iya harusnya diselidiki. Ada di mana gitu. Semua juga kan ada inilah, ada jalurnya. Kalau misalkan si orang tua ngerasa anaknya kok perasaan agak beda nih gitu kan, dari sikap, mungkin dari pertumbuhannya, dari masa kembangnya, nah harusnya langsung dicek ke kayak misalkan ke rumah sakit, dari fisiknya, terus dari misalkan dari sikapnya, psikolog kan banyak gitu kan.
Misalkan dari dia tuh sulit baca, sulit apa, kalau misalkan kok umur 2 tahun tuh belum bisa ngomong ya gitu kan. Kan langsung kan kita asesmen, ada kan yang khususnya gitu, bagian asesmen ke psikolog. Jadi ini teh yang terapi salah gitu. teh, oh bukan yang salah ya, kita Bukan yang nggak salah sih nggak sebenarnya. nyari kesalahan gitu, tapi ini kekeliruan yang terjadi di fakta gitu, Fakta ya. fakta di dunia kita, Heeh. bahwa si orang tua kadang mah yang menganggap itu adalah sebuah aib atau Iya. apalah gitu. Ini tuh yang salah tuh edukasi yang kurang dari pemerintah terhadap masyarakat sekitar, terhadap rakyatnya atau terhadap masyarakat gitu. Atau memang si anak ABK tuh apa ya? Ya maksudnya edukasi tentang anak ABK tuh emang masih kurang gitu di negara kita gitu. Atau memang gara-gara kita yang katanya normal teh terlalu sering berinteraksi sama yang normal lagi gitu. Ya mungkin Atau itu si anak ABK-nya yang juga kurang berinteraksi bareng gara-gara tadi dikurung teh ya, di gimana gitu. sebenarnya faktornya sih karena emang kurang pengetahuan tentang ABK. Cuma untuk solusinya kita nggak bisa nyalahin lah. Balik lagi aja ke diri kita sendiri aja. Mungkin harapan ini mah hanya sekedar harapan sih. Kalau untuk untuk apa? Untuk menyalahkan atau misalkan harus dari pihak pemerintah harus kayak gini, dari misalkan dari orang tua harus kayak gini, dari semua yang ini apa, semua lini apa sih namanya itu, lini kan? Dari semua pihak semua lini orang stack shot dari semua pihak, maupun dari pemerintah, dari orang tuanya, dari misalkan dari sekolah, dari lingkungan, balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu. Kita harus paham, harus sadar bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak senegatif itu, tidak sejelek atau senegatif yang mereka pikirkan. Gitu kan. Sama saja mereka punya harapan, mereka punya kebutuhan, mereka juga butuh kasih sayang, butuh sosialisasi gitu kan. Karena yang jadi pembedanya itu, kita enak kalau misalkan pengen makan tinggal jalan makan. Mereka itu karena kesulitan dalam berkomunikasi, mengungkapkan kepengennya mereka itu, ya mereka luapkan dengan tingkah-tingkah aneh mereka gitu. Cuman kita aja yang nggak ngerti. Kitanya aja yang ngerasa kayak apa sih gitu kan. Padahal menurut mereka itu udah bener yang mereka lakuin. Kalau misalkan pengen makan tuh kayak gini gerakannya. Cuma yang keluarnya itu terlihat aneh buat kita gitu. Jadi ya untuk ininya ya itu, kalau kita udah sadar sama apa dan paham anak ABK dari dari semuanya, ya bakalan inilah, anak ABK bakalan berkembang baik, bisa berdampingan sama orang-orang yang ada lingkungannya. Balik lagi ke film yang tadi tentang anak disleksia gitu. Kan di film itu teh si anak teh suka nggambar gitu. Apakah emang si rata-rata anak ABK teh masuknya teh ke kesenian atau enggak? Atau gimana gitu? Enggak lah. Atau kalau ada namanya bakat kan ada yang apa sih, emang udah bawaan lahir kan. Semua orang pasti punya bakat lah, kayak punya kesukaan, punya kelebihan gitu kan. Nah kalau di film itu kan emang dicontohkan seneng ngegambar. Terus yang paling berkesan itu si gurunya itu kan sabar ngajarin sampai si anaknya itu diakuin kan sama lingkungan sekitarnya, lingkungan sekolahnya menganggap si anak ini emang luar biasa gitu kan. Malahan
yang orang-orang yang dulunya ngehina, ngebully gitu kan, jadi temen mereka sendiri gitu. Jadi nggak selamanya anak nggak ABK selamanya. teh Ada juga yang ke olahraga kalau semuanya. Banyak untuk sekarang olimpiade anak ABK itu sudah ada kemarin tahun 2018 kalau nggak bukan salah. SEA Games apa sih? Kalau untuk anak berkebutuhan difabel itu Para Games. Olimpiade Para Games. Itu di dalam olahraga berarti. Nah, itu khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Soalnya setahu saya gitu. Albert Einstein juga kan berkebutuhan khusus kan? Disleksia juga kan? Kalau nggak salah ya, dia tuh sebenarnya saking. Makanya kan pas sekolah dianggap kayak si Isan di film kan, dianggap idiot padahal pinter teuing gitu. Itu saking pinternya mungkin lah, nggak tahu lah itu mah. Ya mungkin karena mereka itu beda gitu, cara pikir mereka itu beda, walaupun tujuannya sama, tapi pemikiran mereka bisa satu langkah di belakang atau di depan kita gitu aja. Wah, ini udah berapa menit nih? 26 menit. Terasa pereh kiamat berarti. Waktu itu nyerelek gitu. Berarti langsung apa ya? Langsung aja nih bahwa ternyata apa yang kita pikirkan, pikiran negatif tentang anak ABK teh satu kekeliruan dari diri kita gitu ya mah. Nah iya, bahwa seharusnya kita tidak memperlakukan anak ABK seperti itu, bahkan seharusnya biasa weh gitu. Iya, biasa aja. Seperti apa yang kita lakukan ke orang lain yang normal itu. Ya, dengan tanda kutip yang normal gitu. Yang tidak punya hambatan lah kasarnya. Penyakit bawaan itu mah nggak nular kan? Enggak lah. Kan ada nih suka nyaparno barunya. Ya mungkin nular itu karena padahal enggak kan? Maksudnya karena sugesti mereka gitu kan. Ya buktinya saya sekarang udah mau kan ada weh gitu. 5 tahun lah. Yang parnonya gitu. Tahun di sekolah SLB tiap hari kasarnya tiap hari sosial sama komunikasinya sama anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah masih normal. Alhamdulillah. Jadi jangan takut untuk berkomunikasi, berinteraksi sama ABK berarti. Khusus. Malahan kita dapat pembelajaran dari mereka. Banyak banget. Cara kita bersyukur, masih bisa diberi rezeki sama kesempatan untuk dikasih akal, dikasih pekerjaan, dikasih untuk menikmati hidup, jalan-jalan, masih bisa dengar, masih bisa melihat. Alhamdulillah dari ujung. Terus malah seharusnya juga mereka juga bersyukur ketika mereka nggak bisa ngomong kasar. Iya. Dengar hal-hal yang buruk. Intinya kan sama aja. Tuhan itu adil. Jadi jangan pernah mengesampingkan anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Ayolah kita mulai rangkul kita sebisa kita. Aduh, judul nanti gitu. Telepon, sorry ada telepon tadi teh. Jadi kepotong sama telepon, terus sama doi. Terus harus tadi teh nyampe mananya? Tadi teh nyampe mananya? Nyampe Jakarta. Nyampe ke berarti kita harus bersyukur gitu. Nah iya, banyak bersyukur, banyak belajar dari mereka tuh, dari kesabaran, dari nerima apa adanya gitu kan. Wah, makasih banget nih udah sama-sama datang ke rumah. Iya ya, udah lama ya nggak kesini main. Terasa asing di sini. Biasanya kesini tiap minggu. Makasih banget udah datang ke sini terus berbagi apa ya
ilmu yang sangat berharga. Bagi pengalaman aja lah. Pengalaman. Sedikit sharing tentang pengalaman mengajar, mengenal, berkomunikasi sama anak-anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan dimudahin. mudah-mudahan ya obrolan kita ya ada manfaatnya. Pasti. Ada Sepakat. manfaatnya buat orang-orang yang belum Cukup belum tahu bener tentang mengenal. anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Kalau misalkan ada yang salah ya mohon dimaafkan lah, karena kita kan Iyalah, konteksnya ngobrol santai. yang ngobrol santai. Ngobrol santai. Terus ya intinya mah nggak mau. Intinya mah emang Tidak untuk memojokkan siapapun. iya. Emang pengen sharing aja Sharing sih. aja. Terus ya banyak kekurangannya ya. Apa yang kita tahu gitu kan. Mohon Apa maaf, yang kita rasakan. Kalau misalkan tidak sependapat Ya, mohon boleh. dimaafkan dan mohon ya diberitahu lah. Ah, Bisa luruskan lah. diluruskan di kolom komentar ya. Kan sejatinya pertemuan adalah kabar bahwa kalau Perpisahan misalnya itu tiba. bahwa kalau misalnya kita ketemu terus ada hal yang kurang berkenan di Hati. diri saya Oh. ketika Amang bertemu harusnya luruskan. Nah iyalah gitu. Gitu. Makanya ketika teman-teman nanti lihat video ini terus ada kekeliruan dari kita, terus ada bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, naonnya? Kurang santun, kurang sopan. santuy, kurang sopan. Ya mohon maaf lah gitu. Soalnya rada kagok, bahasa Indonesia teh. Sebenarnya sih pengennya bahasa Sunda. Ya tapi kan nggak semua youtuber teh. Nggak semua YouTube, yang nonton YouTube teh. mendengarkan itu kan orang Sundanya Ya. gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Namanya manusia itu pasti ada kesalahan lah. Tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf kalau ada Sepakat. satu kata atau dua kata yang Kurang berkenan. kemeh kan Ya. tuh ya. Oke ya kawan-kawan, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.